Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lavi Channel. Kita masih masuk di segmen satu hari satu hadis. Kita masih membahas tentang Sahih Al-Bukhari, nomor hadis di 3278. Hadisnya tentang kemiripan Al-Hasan ibnu Ali dengan kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Uqbah ibni Al-Haris qala Shola Abu Bakrin radhiyallahu anhu al-asra summa kharaja yamshi fara'al hasana yal'abu ma'a sibyan fahamalahu ala atikihi wa qala bi abi syabihun bin nabiyyi la syabihun bi alli wa alliyun yadhaku. Dari Uqbah ibnu Al-Harits, dia berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengerjakan sholat asar kemudian keluar berjalan kaki. Lalu ia melihat Al-Hasan, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang bermain dengan anak-anak kecil lainnya. Lalu Abu Bakar menggendongnya di atas pundaknya, kemudian berkata, demi bapakku mirip sekali dengan Nabi dan tidak mirip dengan Ali. Maka Ali pun tertawa. Pesan hadis, Al-Hasan adalah putra Ali ibnu Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah. Ia adalah cucu Rasulullah yang sangat beliau sayangi. Wajah Al-Hasan mirip dengan Rasulullah seperti yang tertulis dalam riwayat ini. Abu Bakar mengatakan bahwa Al-Hasan mirip dengan Nabi. Riwayat Abu Zuhaifah juga mengatakan hal yang serupa. Jadi ini adalah hadis di mana ini percakapan antara Ali dan juga sahabat Nabi Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Uqbah ibnu Al-Harits. Yaitu di mana ketika Abu Bakar keluar untuk melaksanakan sholat asar, lalu selesai pula sholat asar, ini Abu Bakar keluar untuk melakukan jalan kaki. Sehingga bertemulah dengan Al-Hasan, yaitu cucunya Nabi Muhammad SAW. Yaitu anak dari Sayyidina Ali dan juga Fatimah binti Rasulullah. Nah, ketika Abu Bakar ketemu dengan Al-Hasan ini, lalu digendonglah oleh Abu Bakar. Layaknya kita lah, kalau misalnya kita ketemu anak kecil, anak saudara kita, keponakan kita, atau misalnya memang anak teman kita, ketika lagi main sama teman-temannya, kita main gendong aja. Lalu Abu Bakar itu menggendong Al-Hasan di pundaknya. Nah, ketika Abu Bakar menggendong Al-Hasan, berpapasanlah dan ketemulah dengan Sayyidina Ali. Sehingga Abu Bakar berkata kepada Ali, demi bapakku, kata Abu Bakar sambil bersumpah bahwa Al-Hasan ini sangat mirip dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dengan Ali tidak mirip gitu. Padahal Nabi pun dengan Ali itu masih ada status kesaudaraan atau masih satu keturunan darah dengan Nabi, atau istilah kita bilang sepupuan lah gitu kalau bahasa kita aja gitu. Nah, ketika Abu Bakar menyampaikan itu kepada Ali, Ali hanya tertawa gitu karena ya memang beginilah Abu Bakar gitu. Nah, ketika Abu Bakar menyampaikan itu, ini menjadikan bahwa patokan bahwa Al-Hasan itu memang mirip sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, begitupun banyak keturunan-keturunan dari Al-Hasan, keturunan dari Al-Husain. Ini ada juga banyak yang ganteng, banyak juga yang cakep gitu kan, sesuai dengan fitrahnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ada juga yang memang tidak sesuai atau tidak mirip dengan baginda Nabi.
Tapi mirip dan tidaknya kita ini jangan jadikan patokan dengan para habaib yang ada sekarang. Gitu. Yang penting setidaknya ketika kita memandang wajah habaib, kita langsung rindu kepada baginda Nabi. Itu aja jadi patokannya. Karena apa? Darah Nabi berada di tubuhnya beliau. Makanya bahagia banget kita di Indonesia ini. Banyak habaib, banyak keturunan para nabi. Yang layaknya lah kita juga bisa mencintai beliau karena ada terah nabi atau darah nabi di diri beliau. Jadi kita nggak usah lihat figurnya, nggak usah lihat sosoknya, kita nggak usah menilai pribadinya, tapi kita menilai datuknya. Maka selayaknya lah kita doakan mudah-mudahan para habaib, para keturunan Rasulullah ini benar-benar juga sama-sama berjuang untuk berdakwah seperti layaknya dakwahnya Rasulullah kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Makanya kita support para habaib, para keturunan-keturunan Nabi untuk selalu bertegang atau berpegang teguh di talinya Allah dan datuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Setidaknya mereka itu mempunyai beban dan moral yang sangat berat ketika beliau menyandang sebagai cucunya Nabi atau sebagai keturunannya Nabi. Karena apa? Beliau akan dijadikan figur, dijadikan contoh untuk kita semua sebagai orang awam untuk melihat bagaimana sih yang beliau lakukan, apa sih yang beliau lakukan. Nah, itu akan menjadi contoh buat kita semua. Nah, makanya layaknya lah kita mendoakan mudah-mudahan para habaib, para keturunan Rasulullah ini benar-benar terus berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus mencontoh kepada petunjuk-petunjuk baginda Nabi yang telah disampaikan di berbagai banyak hadis. Mudah-mudahan beliau bisa mengamalkan ilmunya kepada kita semua dan kita pun bisa sama-sama belajar dengan beliau. Mudah-mudahan dengan kita bisa memuliakan keturunan Nabi, bisa menghormati keturunan Nabi, layaknya lah nanti kita ketika bertemu dengan Nabi di yaumil kiamah nanti, Nabi bersyukur kepada kita karena kita bisa menghormati atau bisa memuliakan keturunan Nabi yang ada di lingkungan kita atau di kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan dengan pesan hadis ini kita semakin cinta dan rindu kepada Nabi dan juga kepada keturunan-keturunannya, dan juga mudah-mudahan kita doakan semua para habaib bisa istiqomah terus di jalan Allah, dan masalah perbedaan pendapat biarkanlah itu menjadi wewenangnya mereka. Karena kita tidak bisa menyatukan semua kepala, tapi yang kita bisa lakukan adalah ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Itulah yang harus tanamkan pada diri kita. Walaupun mereka keturunan Nabi, walaupun mereka habaib, tetap pada hakikatnya mereka hanya manusia biasa yang mempunyai salah, mempunyai lupa, dan mempunyai hilaf. Maka layaknya lah apa yang beliau contohkan yang baik-baik kita amalkan dan kita terapkan di kehidupan kita. Yang buruk-buruknya kita tinggalkan dan jangan sampai kita cemooh atau kita hinakan. Karena tugas kita adalah untuk menghormati dan memuliakan keturunan baginda Nabi agar kita kelak di yaumil kiamah nanti benar-benar diucapkan terima kasih oleh baginda Nabi bahwa karena kita sudah bisa menghormati dan memuliakan baginda Nabi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.